Assalamualaikum. Kalau kamu nyari kata melihat dalam kamus bahasa Inggris, maka kamu akan ketemu dengan 4 kata ini. Pertama adalah see, kedua look, ketiga stare, dan keempat watch. Bagaimana cara membedakan 4 kata ini? Kemudian 4 kata ini juga tidak hanya diartikan melihat. Contohnya misalkan see itu bisa diartikan sampai jumpa, oh begitu, tuh kan, dan lain-lain. Begitu juga dengan 3 kata yang lainnya. Bagaimana cara membedakannya? Let's get started. Yang pertama, bagaimana cara membedakan 4 kata ini? Yang harus kamu lakukan adalah bedakan dulu artinya. Itu cara paling mudah. Jadi kalau misalkan see diartikan melihat tetap aja, kemudian look diartikan memandang, stare menatap, dan watch menonton. Terlihatkan perbedaannya dari artinya aja? Kemudian kita bahas mengenai penggunaannya. Saya akan ilustrasikan lewat sketsa sederhana. Jadi misalkan ini kamu nih datang, kemudian tiba-tiba ada burung lewat. Otomatis dong kamu lihat. Jadi kamu melihatnya itu gak sengaja. Karena burung lewat, kamu melihat burung itu. Maka di sini pakai see. I see a bird. Saya melihat seekor burung. Jadi fungsi dari see itu adalah melihat tanpa sengaja. Melihat, jadi gak sengaja kamu lihat, maka itu pakai see. Misalkan kalau kamu lihat teman kamu lewat, pakai see. I see my friend. Saya melihat temanku. Jadi see itu untuk sesuatu yang kamu lihat tanpa sengaja. Kemudian burung ini hinggap di pohon. Nah, karena kamu penasaran, barulah kamu melihat burung ini. Nah, kalau misalkan kamu melihatnya dengan sengaja, baru di sini pakai look. I look at the bird. Saya melihat burung itu atau saya memandang burung itu. Jadi kalau misalkan look itu melihat, kamunya melihat itu dengan sengaja. Makanya look itu selalu diikuti sama at. Look at. Melihat ke, memandang ke. Makanya kamu sering dengar look at me. Lihat saya atau pandang saya. Selanjutnya kalau misalkan kamu memandangnya lama banget, penuh perhatian gitu. Menatapnya itu dalam gitu. Nah, di sini baru pakai stare. Menatap. I stare at the bird. Saya menatap burung itu. Jadi stare itu tidak hanya sekedar melihat aja, tapi kamu tuh punya niat, punya penasaran, dan mendalam untuk melihat ke suatu benda. Jadi pakai stare. Sedangkan kalau misalkan watch itu lebih diartikan itu menonton. Menonton itu misalkan waktunya itu lama. I watch a bird on TV. Saya menonton seekor burung di TV. Jadi durasi watch itu biasanya lebih lama daripada see, look, dan stare. Menonton. Namanya juga menonton, pastikan lama. Jadi itu perbedaan dari segi arti dan dari segi penggunaan. Sekarang lanjut. Kata see ini tidak hanya diartikan melihat aja. Ada arti kata lain dari kata see ini. Misalkan, kalau misalkan see ini diikuti sama you, see you, gak ada subjeknya, ya langsung see you. Ini diartikan sampai jumpa. Mungkin kamu sering dengar see you again, sampai jumpa lagi. See you tomorrow, sampai jumpa besok. Atau see you, sampai jumpa. Jadi bukan melihat kamu, tapi sampai jumpa. Kemudian kalau misalkan gak ada objeknya, tapi ada subjeknya I see, I see. Itu diartikan bukan saya melihat, tapi diartikan oh begitu. Oh begitu, I see. Biasanya kalau misalkan oh begitu itu sebelumnya ada sesuatu yang lain gitu. Misalkan kamu baru tahu, baru oh gini gitu. I see. Oh begitu. Jadi itu penggunaan see. Selanjutnya kalau misalkan see aja tanpa ada objek, tanpa ada subjek, maka diartikan kan atau misalkan tuh kan. Tapi harus ada kalimat sebelumnya. Misalkan,
Contoh kamu mau melarang teman kamu untuk makan makanan ini, makanan something lah gitu. Kemudian kamu bilang kepada temanmu, don't eat this food. Karena kamu tahu temanmu itu alergi sama makanan ini. Tapi temanmu tetap memakan makanan itu. Makanan ini, makanan itu, ya makanan lah. Nah, maka ini kamu bilang ketika temanmu itu alergi, gatal-gatal setelah makan itu, kamu bilang, see, I told you. Ya, kan, aku bilang apa? Kan, sudah aku bilang. Nah, bukan see, artinya bukan melihat, lihat, bukan gitu, tapi kan. Nah, seperti itu penggunaan dari kata see. Selanjutnya, look juga kalau misalkan diikuti kata lain bisa artinya berbeda. Seperti look after. Artinya bukan melihat setelah tapi merawat atau menjaga. Kemudian look down. Artinya bukan melihat ke bawah tapi merendahkan. Lalu look for. Artinya mencari. Nah, ini namanya phrasal verb. Jadi kamu tidak bisa diartikan satu persatu. Harus kombinasi dari kata itu. Selanjutnya ada watch. Watch ini kan diartikan tadi itu menonton ya. Nah, kalau misalkan ini juga watch juga bisa diartikan kata lain. Misalkan menjadi sebuah kata benda. A watch. Sebuah jam. Jadi harus ada kata depannya dulu. Kalau misalkan gak ada kata depannya dulu itu bisa diartikan melihat. Tapi kalau misalkan pakai kata depan, boleh artikel, boleh posesif. A watch atau my watch itu artinya sebuah jam atau jamku. Nah, itu cara membedakannya ya, pakai kata depan. Kemudian kalau misalkan diikuti oleh out, look out, watch out, itu diartikan menjadi awas atau minggir. Kalian bawa air panas, watch out, watch out, watch out. Jadi minggir, 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 awas, awas, awas gitu. Nah, itu perbedaan dari keempat itu. Dari segi arti kita bedakan biar lebih mudah. Kemudian kata-kata ini juga bisa diartikan kata lain. Kalau ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Sampai jumpa minggu depan. See you. Bukan melihat kamu ya.